Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya sebut dengan nama konsep mengikut Tuhan. Yosua berkata pada bangsa Israel bahwa perjalanan mereka selanjutnya yaitu menyeberangi sungai Yordan. Tapi masalahnya, sungai Yordan ini panjang dan tidak ada jembatan yang melintang di antaranya. Airnya pun sedang deras-derasnya mengalir. Syarat untuk menyeberang yaitu para imam pembawa tabut Tuhan harus melangkahkan kakinya lebih dulu masuk ke dalam sungai. Nanti ketika imam mulai melangkah masuk, maka air sungai akan terputus. Setelah itu barulah seluruh bangsa Israel akan menyeberang. Tidak ada interupsi dari imam atau bangsa Israel pada Yosua. Tidak ada yang bertanya, apakah Anda benar mendengar dari Tuhan atau hanya rekayasa? Apakah Anda sudah gila berbuat nekat seperti ini? Tidak ada interupsi, tidak ada pertanyaan, dan tidak ada protes seperti yang demikian. Yosua dan segenap orang-orang Israel adalah orang-orang yang taat, tanpa banyak pertanyaan dan tanpa banyak keraguan. Para imam dan bangsa Israel taat pada perintah Yosua. Yosua pun taat pada perintah Tuhan. Bahkan seandainya perintah itu pun gagal dan mereka mati sekalipun, mereka tetap mau melakukannya karena mereka taat pada perintah Tuhan. Konsep mengikut Tuhan itu sederhana saja, jelas dan tidak rumit. Tidak terdiri atas 1, 2, atau 5, bahkan 10 poin. Poinnya cuma satu, taat. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, taat saja tanpa banyak pertanyaan atau kebimbangan. Ada yang pernah sharing atau bertanya pada saya, kalau begitu ikut Tuhan itu seperti gambling atau judi, Pak. Bisa berhasil atau tidak? Saya tidak berani berkata atau memutuskan seperti itu. Tapi saya mau berkata, taat saja pada kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir, kalau ikuti kehendak Tuhan, ya kalau terjadi sesuatu. Kalau tidak, lalu bagaimana? Lalu berpikir sedemikian rumitnya sampai hal yang mestinya bisa dikerjakan dengan sederhana menjadi kompleks, ruwet, dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya mulai belajar untuk taat saja pada apa yang Tuhan sampaikan pada saya, pada apapun yang Tuhan perintahkan atau percayakan pada saya. Bukan berarti jalan sama Tuhan itu maka tidak perlu logika, tapi jangan sampai kemampuan berpikir atau logika kita mengalahkan ketaatan kita. Satu kali dalam kondisi keuangan yang begitu sulit, ada banyak tanggungan dan kebutuhan, belum lagi kewajiban harus dibayar. Saya bingung, harus mana yang harus dibayar lebih dulu. Sementara pendapatan juga tidak banyak. Tuhan ingatkan saya untuk memberikan perpuluhan. Saya hitung penghasilan saya tidak cukup. Dibuat bayar tanggungan pun juga masih belum mencukupi. Ya sudah, sama saja. Disimpan tidak cukup, untuk tanggungan sama saja tidak cukup. Saya berikan untuk perpuluhan saja.
Ajaib sekali ketika saya bayar untuk perpuluhan, satu persatu tanggungan, kebutuhan, dan kewajiban mulai bisa terbayarkan satu persatu. Ketika satu kali dalam pergumulan dengan orang lain seperti tidak bisa terselesaikan, saya merasa posisi saya benar, tidak salah, dan dipersalahkan, dibuat salah paham terus. Dalam masa-masa itu, Roh Kudus ingatkan saya, buat apa mempertahankan posisi sebagai orang yang paling benar? Toh, kamu lebih benar dari dia juga tidak dapat piala, tidak mendapatkan gelar juara. Ya sudah, akhirnya saya ambil waktu untuk berdoa dan melepaskan pengampunan. Setelah itu hati ini beres dan lega rasanya. Saya berpikir, iya Tuhan, kalau saya ambil posisi lebih benar, memang saya tidak dapat gelar juara atau tidak dapat piala. Tapi ketika saya melepaskan pengampunan, ada kelegaan-kelegaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika satu kali Tuhan percayakan saya untuk melayani sepenuhnya, saya tidak seperti orang yang bergumul berat, nanti makan apa, uang dari mana, dan sebagainya. Saya hanya bisa berkata, siap laksanakan Tuhan. Saya yakini, Dia yang panggil saya, Dia juga yang pelihara saya. Saya tidak berpikir saya melayaninya di mana, mengerjakan apa, sebagai apa, dapat apa. Tidak. Saya berkata kepada komandan saya, siap laksanakan. Hari ini, adakah sesuatu yang sepertinya sulit, ragu-ragu untuk kita lakukan? Jalan saja dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau perintah itu berupa bangun pagi untuk berdoa, kerjakan saja. Kalau perintah itu supaya kita membaca firman Tuhan, ya ikuti atau apapun. Padahal dalam situasi yang sama, kita sedang dalam posisi perlu uang untuk bayar kebutuhan. Kita dalam posisi yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Atau kita dalam posisi perlu untuk bekerja. Lakukan saja, taat saja apapun pesan Tuhan. Sekalipun sepertinya tidak nyambung, bahkan sekalipun tidak mudah untuk dipahami. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang lebih ingin mengerti dulu, tahu dulu baru mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saya mau berkata, ayo kita jalan lebih dulu. Kita taati lebih dulu. Kita ikuti apa maunya Tuhan lebih dulu. Tidak perlu mengerti lebih dulu, tidak apa-apa. Nanti lama-lama satu kali kita akan memahami, oh ternyata ini toh maksud Tuhan bagi hidup saya. Kalau kita nunggu ngerti dulu, kita nunggu paham dulu, kita nggak akan pernah berjalan, kita nggak akan pernah menjadi orang yang taat. Karena tidak selalu semua yang Tuhan kehendaki itu akan nyambung dengan pikiran kita. Satu kali ada seorang ibu, dia dalam kondisi harus bayar tanggungan begitu banyak. Tiba-tiba dia mendapatkan kerinduan untuk membuat bagi-bagi nasi ke orang yang membutuhkan. Dia melakukannya satu minggu satu kali sebanyak 10 kotak. Dia pun taat melakukannya. Seakan tidak ada hubungannya. Padahal dia sedang ada keperluan uang. Tapi begitu dia taat, dia melangkah. Satu persatu pergumulan keuangannya pun terselesaikan. Memang masih ada tanggungan yang belum selesai. Tapi dia tetap melakukan bagi-bagi nasi. Dia taat saja seperti yang Roh Kudus sampaikan dalam hatinya. Ketika dia menjadi saluran berkat, hidupnya pun diberkati. Konsep dalam kekristenan, taat saja terhadap pesan Tuhan yang kita terima. Lakukan kehendak Tuhan dan kerjakan tanpa banyak pertanyaan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk berjalan dalam ketaatan. Apapun yang Engkau sampaikan, apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau percayakan, kiranya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu banyak pertanyaan. Kami mau melangkah saja sekalipun tidak mudah, sekalipun situasinya sulit, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu tidak nyambung, sekalipun itu tidak mudah dipahami. Tapi kami mau taat saja terhadap apapun yang Engkau ingin untuk kami kerjakan dan lakukan. Dan kami percaya, jika kami taat, Engkau pun juga akan menyiapkan pintu-pintu berkat yang terbuka, mujizat-mujizat yang selama ini seakan-akan tidak mungkin. Tapi kami mau belajar untuk taat, bukan supaya ada berkat, bukan supaya ada mujizat, tapi karena kami mau menyenangkan hati-Mu senantiasa.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan rencana-Mu yang sempurna dinyatakan atas setiap kami anak-anak-Mu, mulai pagi sampai malam, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang taat sepenuhnya pada apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.